perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 650. Puji Syukur 650.
Kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Ibu dan Bapak, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, selamat sore. Pada sore hari ini kita menyatakan syukur kita dalam perayaan Ekaristi, perayaan syukur pada pekan biasa, minggu biasa yang ke-23. Sekaligus juga hari ini dan besok oleh gereja dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar, bahkan wilayah Indonesia, dijadikan sebagai Minggu Kitab Suci Nasional. Maka mari saudara-saudari kita membuka hati dan menyadari betapa Tuhan mencintai kita. Tuhan ingin agar kita makin dekat padanya lewat sabdanya yang kita dengarkan, baca, dan renungkan setiap hari. Dan semoga kita semakin menyadari pentingnya sabda Tuhan yang membuat kita semakin mengenal dekat dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang hari ini juga menerima sakramen baptis dan beberapa juga menerima sakramen krisma serta peneguhan hidup berkeluarga, peneguhan perkawinan mereka. Mari kita satukan semua doa kita dalam perayaan Ekaristi, perayaan penuh syukur ini. Dengan rendah hati kita datang dari Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Al-Masih yang dinanti-nantikan, yang membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami selalu membuka mata hati dan budi kami terhadap sabda dan karya-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang Yang berkenan padanya. kami memuji Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Oh Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah Doa kami. Engkau yang mengisi Bapa, Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, doa permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya itu baik. Dengan demikian, semoga semakin banyaklah orang mengimani Putramu itu. Bapa, kami mohon kesembuhan dari sakit Ibu Elvi Loa Yance dan semua saudara-saudari kami yang mengalami derita karena sakit. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu. Semoga Ibu Elvi dapat sembuh dari sakitnya dan pulih dari seluruh kesehatannya. Dan Engkau membimbing menyertai dia supaya dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya dan hidup di tengah-tengah keluarga bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Juga kami mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Opa Choa Sio Kui yang genap 40 hari menghadap hadirat-Mu.
Bapak Tahyar 50 hari yang lalu, Pater Gerard Hendrik CCM 4 hari yang lalu, Christabel Kailin Wisal atau Meme Kailin 1 tahun yang lalu, Meirendra Tri Wibowo 1 tahun yang lalu, dan Bapak atau Opa Hodiono Wijaya 40 hari yang lalu. Terimalah saudara-saudari kami ini yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Semoga mereka dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai-Mu, dan kelak boleh menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah juga keluarga dan berduka saudara-saudari kami ini, khususnya orang tua daripada Christabel Kailin Wisal, Bapak Rusdi Wisal, Ibu Lisa Litandi dan anaknya Kenneth, juga Ibu Yulita, istri daripada Bapak Tri Wibowo Meirendra, dan juga anak-anak Medi dan Mahira, serta keluarga Bapak Hodiono Wijaya, anak-anak Tresia Wijawati dan Henry Wijaya, Hansen Wijaya, Cecilia Wijawati, dan cucu-cucu Hillary Tiana Wijaya, Jennifer Lorencia Wijaya, serta segenap umat-Mu. Limpahkanlah kemurahan, penghiburan, kesabaran, dan ketabahan. Semoga mereka juga tetap kuat dan teguh, serta setia kepadamu, mengharapkan belas kasihan dan bimbingan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau ikut bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Ferry Pasa Palindang yang hari ini menerima sakramen baptis dan peneguhan perkawinan mereka, dan anak-anak menerima sakramen baptis dan krisma. Juga keluarga Edward Raymond bersama dengan Bernadette Melissa. Semoga Engkau senantiasa membimbing, menyertai keluarga ini, supaya mereka hidup rukun, damai, dan selalu mensyukuri semua berkat-Mu, semua rahmat-Mu yang mereka terima dalam hidup ini. Engkau meneguhkan iman mereka, dan juga dapat menjalani hidup ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita, dapat menjadi teladan bagi keluarga, bagi anak-anak, dan sesama, sehingga hidup mereka semakin bahagia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Referen Mazmur tanggapan puji syukur 832. Betapa
bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta dan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar dan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Sabda Allah dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada seorang yang miskin itu, kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 953. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakan
Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang-orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap atau bisu, dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi semakin mereka dilarang, semakin meluaslah pemberitaan yang mereka sampaikan. Mereka sangat takjub, lalu berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, saat ini kita semua hidup dalam situasi, suasana yang tidak mudah atau sangat tidak menguntungkan dibanding situasi beberapa tahun yang lalu. 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini kita mengalami situasi yang serba sulit. Kita berada dalam situasi yang disebut pandemi karena satu virus yang disebut virus corona, yang kita tahu semua itu, yang dapat mengancam keselamatan jiwa kita kalau kita terkena virus ini, di mana virus ini menularkan. Karena itu memang pemerintah menganjurkan supaya kita tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Maka memang tidak mudah untuk hidup secara normal, secara wajar. Tetapi bagaimanapun kita harus tetap survive, tetap hidup sebagaimana biasanya. Karena itu banyak orang tetap berusaha menjaga kesehatannya, berolahraga secara rutin, menjaga tubuh supaya tetap sehat, mengkonsumsi makanan-makanan tambahan, makanan yang bervitamin atau bergizi. Bahkan tidak jarang banyak orang yang juga memeriksakan kesehatannya secara rutin kepada dokter-dokter yang mereka percaya. Dan juga secara iman banyak orang yang mengikuti doa-doa penyembuhan. Mereka tertarik untuk itu, apalagi ketika ada sakit-sakit seperti itu, mengikuti doa-doa penyembuhan. Tidak jarang banyak pula orang-orang Katolik itu jajan ikut doa-doa penyembuhan, di mana dilaksanakan doa penyembuhan yang bukan dalam gereja Katolik. Yang penting bahwa itu sembuh. Itulah suasana, itu situasi yang sekarang dialami oleh kehidupan kita, oleh dunia, oleh siapapun juga. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana sang penginjil Markus menceritakan satu kisah yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Karena Yesus ternyata sanggup menyembuhkan orang yang bisu dan gagap atau tuli. Dan cara penyembuhannya itu sangat lain daripada biasanya. Santo Markus atau penginjil Markus itu menceritakannya secara mendetail. Biasanya Yesus menyembuhkan orang hanya dengan bersabda atau hanya dengan bertindak menyentuh orang itu atau macam-macam hal yang sederhana. Tetapi kali ini dikatakan orang yang sakit ini itu oleh Yesus diperlakukan secara istimewa.
dia mengambil orang itu dan sedikit menjauh dari keramaian orang, pergi berdua di tempat yang sedikit jauh supaya mereka berdua di sana. Lalu dikatakan Yesus itu memasukkan jarinya ke dalam telinga orang yang tuli ini. Lalu sesudah itu ia meludah dan meraba lidah daripada orang yang juga sakit bisu ini atau yang tidak bisa berbicara. Lalu sesudah itu dikatakan ia menengadah ke langit dan berseru, "Efata, terbukalah, sembuhlah engkau dari sakitmu." Dan dikatakan seketika itu juga orang ini sembuh, bisa mendengarkan dengan baik, bahkan juga bisa berkata-kata dengan baik. Dan apa yang dikatakan dalam Injil hari ini itu persis sama, atau mungkin ada padanannya, diambil dari kitab Yesaya bacaan pertama hari ini. Dikatakan, "Jangan takut, kuatkanlah hatimu, sebab Allahmu datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia akan menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka." Jadi kedatangan Tuhan, tindakan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita mendatangkan berkat. Orang yang sakit disembuhkan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, bahkan orang yang lumpuh berjalan atau melompat-lompat. Kuasa tindakan Tuhan. Nah, apa yang mau dikatakan di sini bahwa ternyata Tuhan sangat prihatin, Tuhan sangat berpihak kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Tuhan tidak membiarkan orang yang menderita, orang yang sakit. Tetapi mungkin pertanyaan kita, tapi mengapa pastor banyak orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, malah mati? Ini di luar kehendak kita. Karena semua yang terjadi tentu ada rencana, ada maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Maka dalam situasi apapun juga orang harus itu pasrah, menerima dan percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Allah. Tetapi kita mesti membuka hati, percaya betul bahwa Tuhan akan bertindak. Hari ini juga besok Minggu itu gereja merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional, di mana gereja mengharapkan putra-putrinya untuk tidak hanya menyimpan kitab suci di rumah, simpan dengan baik dan ditutup rapat-rapat di kaca yang cantik atau dalam lemari yang cantik, lalu tidak pernah dibaca. Tetapi supaya kitab suci itu kita buka dan kita baca, kita renungkan, kita coba meresapkan sabda Tuhan, supaya kita semakin peka mendengar suara Tuhan, semakin berani membuka mulut kita untuk mewartakan kasih Tuhan. Sebab dikatakan dalam tema Minggu Kitab Suci Nasional hari ini, kalau kita perhatikan temanya, itu dikatakan, "Tenanglah, jangan takut, aku ini." Bersama Yesus dalam menghadapi persoalan situasi apapun juga kita mesti tenang, jangan takut. Memang banyak derita, banyak kesusahan, tetapi bersama Yesus kita tidak akan itu menjadi musnah. Yesus akan menemani. Sebab dikatakan juga dalam subtema ini, Yesus adalah teman seperjalanan kita. Jadi dimanapun kita berada, Yesus akan menemani kita, Yesus akan menyertai kita sampai selamanya. Dalam Matius bab 20 ayat 28, ya, terbalik, Matius 28 ayat 20 dikatakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Maka kalau kita beriman, kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut menghadapi macam-macam hal atau macam-macam tugas kita. Karena dalam Yesus semuanya akan dijadikan baik. Dikatakan dalam Injil hari ini, Ia bertindak dan Ia melakukan segala-galanya menjadi baik. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh itu berjalan. Karena Yesus punya kuasa, Yesus punya itu ya semacam ya rahmat untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada satu cerita yang menarik tetapi sangat bermakna sebenarnya. Dikatakan seorang pastor yang adalah eksorsis itu adalah
orang yang diberikan kuasa untuk mengusir setan, karena tidak semua imam itu adalah eksorsis. Jadi ada sejumlah orang yang dikaruniai imam itu dan ditunjuk secara resmi oleh pihak keuskupan, oleh uskup untuk menjadi eksorsis pengusir setan. Nah, imam sang eksorsis ini didatangi oleh beberapa orang dan meminta supaya kiranya imam itu mau mendoakan agar Tuhan menyembuhkan dan mengusir setan yang menguasai orang ini. Pastor ini berdoa sebagaimana biasanya dan mendoakan, dan dalam doa itu dia percaya, dia melihat ada memang sejumlah setan yang menguasai orang sakit ini. Ada 10 setan, banyak sekali. Satu setan saja, wah betapa mengerikan kalau setan itu tinggal dalam diri kita. Tapi ini 10, berarti orang ini sangat tidak berdaya, dikuasai oleh setan, oleh 10. Tetapi ketika pastor itu berdoa, setan-setan itu pada ketakutan dan lari terbirit-birit. 9 setan ini lari ketakutan. Tetapi satu setan tenang-tenang, dia tidak pusing. Pastor mau doa apa, dia tidak pusing, dia tidak gentar, dia duduk tenang dalam diri orang itu. Lalu pastor ini berdoa sekali lagi, mendoakan lebih tegas, lebih kencang, dan bahkan mengambil salib Benediktus yang biasa dipakai untuk mengusir setan. Tetapi setan yang satu itu tidak bergeming, tetap tenang, malah santai aja melihat pastor ini. Pastor ini mulai khawatir, mulai gelisah, kenapa ini setan satu ini tidak mau lari. Tidak lama kemudian setan yang lain datang 9 orang. Pastor ini kaget, lalu dia bertanya serta menghardik, mengapa kamu datang lagi? Jangan datang sini, pergi. Mereka mengatakan, pastor, kami datang menjemput teman kami. Teman kami ini tuli, tidak bisa mendengar, sehingga tidak tahu doanya pastor. Oh, bagus. Jadi saat itu juga setan semua itu pergi. Setan yang mendengar ketakutan dan juga mengambil temannya segera pergi. Apa yang mau dikatakan? Setan pun tahu kalau Yesus itu menghardik, kalau Yesus itu menyelamatkan orang ini. Bahkan kadang-kadang juga setan itu tuli sehingga tidak bisa itu mengikuti perintah Tuhan untuk pergi. Nah, hidup kita ini juga kelihatannya sehat. Kita bisa melihat secara jelas, mendengar secara jelas, berbicara juga secara jelas. Tetapi kadang-kadang dalam iman kita buta, kita tuli, kita tidak bisa berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak berani untuk mewartakan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang kita alami. Kita tuli terhadap kebaikan Tuhan, kita buta terhadap semua karya-karya Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak berdaya, karena kita tidak mengalami kasih Tuhan. Kita menutup mata iman kita, kita menutup telinga iman kita, kita menutup mulut kita untuk berkata-kata yang baik, untuk memuji Tuhan, untuk mendoakan orang. Maka Yesus mengendaki supaya kita membuka hati kita, Efata, terbukalah, membuka hati kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, untuk mewartakan kebaikan Tuhan, sebagaimana dalam minggu ini, minggu kitab suci nasional, mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama, sehingga menjadi berkat bagi kita, berkat bagi orang lain, dan berkat bagi banyak orang. Itulah tujuan dan panggilan hidup kita sebagai murid-murid Yesus, menjadi pewarta kasih Tuhan dan juga melaksanakan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, agar kita berbahagia dan selamat. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Banyak orang dengan penuh perhatian membawa sanak saudaranya, teman-teman mereka yang sakit kepada Yesus, supaya disembuhkan dan diselamatkan oleh Yesus. Marilah kita pun membawa
kepada Yesus segala kebutuhan dan penderitaan diri kita dan sesama atau keluarga kita dengan berdoa dan menyerukan, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja mengasihi dan menolong kaum miskin, tetapi juga berani berbicara dengan tegas bila mereka diinjak-injak. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para pembina iman dan para imam katekis dan guru, ya Tuhan, semoga para pembina iman mendengarkan sabda Allah dengan tekun dan kemudian mengajarkannya dengan mantap dan penuh kasih. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin, sakit dan cacat, ya Tuhan, semoga dalam diri saudara-saudari kami yang menderita, kami mengakui dan menyambut Tuhan sendiri. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang tuli dan buta terhadap kebutuhan orang-orang lain, ya Tuhan, semoga telinga dan mata mereka Kau buka untuk menyadari betapa pentingnya saling mengasihi dan berbagi bersama. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi kita semua, ya Tuhan, semoga hati kami yang kosong menjadi lapang, seperti pintu terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyampaikan doa, mohon keselamatan bagi semua umat-Mu, anak-anak-Mu, sanak saudari kami. Opa Choa Sio Kui yang telah menghadap Dikau 40 hari yang lalu, Bapak Tahiar 50 hari yang lalu, Pater Gerard Hendrik CCM 4 hari yang lalu, anak terkasih Christabel Kailin Wisal atau Meme Kailin 1 tahun yang lalu, Meirendra Triwibowo 1 tahun yang lalu, dan Bapak atau Opa Hodiono Wijaya 40 hari yang lalu, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka, ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami, semoga mereka dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai-Mu, dan kelak menikmati kehidupan kekal, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dan semoga Engkau senantiasa menguatkan, menghibur keluarga, orang tua, sanak saudari, anak-anak yang masih bergumul berjuang dalam dunia ini. Semoga mereka dikuatkan dan dengan penuh kesabaran menghadapi hidup ini serta mengandalkan Dikau. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menanggung sendiri beban semua orang. Tolonglah kami untuk saling berbagi beban dengan yang ringan, sebab kami semua adalah saudara dan saudari satu sama lain, dan Engkaulah Tuhan kami. Dikau yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 377. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan bersama persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menyucikan kami dan melayakkan kami agar pantas ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa, saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya,
Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya
Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam peziarahan menuju kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 366.